Sabdamu apa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Dalam katekesi santai kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda seputar tentang novena. Mungkin sudah banyak dari Anda tahu apa itu novena. Bahkan Anda sudah sering melakukannya. Akan tetapi, ternyata masih banyak orang Katolik yang tidak tahu apa itu novena. Mereka hanya tahu misa, rosario, jalan salib. Novena ini belum familiar bagi mereka. Padahal praktek doa novena ini sudah ada sejak dahulu, bahkan sejak adanya kekristenan. Nah, silakan ikuti katekesi santai kali ini lebih jelasnya. Anda harus tahu tentang apa itu novena dan Anda juga harus melakukannya. Mengapa? Karena sayang sekali kekayaan gereja Katolik ini tidak Anda hidupi atau tidak Anda lakukan hanya karena ketidakmengertian atau ketidaktahuan Anda. Kata novena berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk kata feminim dari kata novenus yang artinya kesembilan. Dasar kata novena atau novenus adalah novem yang dalam bahasa Latin merupakan angka nomor 9. Sebagai informasi bagi Anda, setiap kata dalam bahasa Latin itu mempunyai jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Contoh, novenus jenis kelaminnya adalah laki-laki. Novena jenis kelaminnya adalah perempuan, tapi artinya sama, yaitu ke-9. Novena merupakan bentuk doa yang dilakukan selama 9 kali berturut-turut, entah itu 9 hari, 9 minggu, 9 bulan, 9 tahun, atau bahkan 9 jam. Mungkin ada dari Anda yang bertanya, mengapa harus 9? Mengapa tidak 6, 7, atau 10 kali saja? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui sejarah atau asal mula dari praktek novena ini terlebih dahulu, biar kita semakin paham maksudnya. Asal mula novena berasal dari tradisi para rasul dan juga tradisi para pengikut Yesus pada zaman dahulu. Kisahnya adalah, setelah Yesus naik ke surga, Yesus mengutus para murid dan menyuruh mereka kembali ke Yerusalem untuk menunggu datangnya Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 dan 14 dikatakan, bab 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Dilanjutkan dengan ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Lalu 9 hari setelah kenaikan Yesus Kristus itu, turunlah Roh Kudus atas mereka yang kita rayakan pada hari Pentakosta. Jadi selama 9 hari, para pengikut Kristus dan juga para murid Yesus bertekun dalam doa sambil menunggu turunnya Roh Kudus. Dan periode doa selama 9 hari inilah yang menjadi dasar atau cikal bakal lahirnya doa novena dalam gereja Katolik. Lalu seiring berjalannya waktu pada abad pertengahan, terutama di Spanyol dan Prancis, lahirlah novena yang dipanjatkan 9 hari menjelang Natal, yang melambangkan 9 bulan Yesus berada dalam rahim Bunda Maria. Tujuan novena ini adalah untuk membantu umat dalam mempersiapkan diri merayakan hari kelahiran Kristus. Lama-kelamaan muncullah berbagai macam novena untuk membantu umat lagi-lagi mempersiapkan diri menyambut suatu pesta istimewa. Dan muncul juga banyak novena yang dipanjatkan untuk memohon pertolongan dari orang-orang kudus, santo atau santa tertentu. Beberapa novena yang sangat populer di kalangan orang Katolik adalah bisa kita sebutkan novena Medali Wasiat, novena Hati Kudus Yesus, novena Roh Kudus, novena Santo Yudas Tadeus, novena Santo Antonius dari Padua, novena 3 kali Salam Maria, dan lain sebagainya.
Nah, sekarang kita perlu mengetahui ajaran resmi Gereja Katolik tentang novena ini. Dari mana kita mendapatkan sumbernya? Sumber pertama bisa kita lihat dalam buku pedoman indulgensi. Di sana tertulis, indulgensi sebagian diberikan kepada umat beriman yang dengan tekun ikut ambil bagian dalam praktek saleh novena bersama yang diadakan sebelum perayaan Natal atau Pentakosta atau Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Dari sini kita bisa memahami bahwa Gereja Katolik mendefinisikan novena itu adalah salah satu praktek rohani yang saleh yang bisa memperteguh iman umat dalam mempersiapkan perayaan besar dalam Gereja Katolik. Dasar yang kedua dalam Direktorium tentang Kesalehan Umat dan Liturgi, Asas-asas dan Pedoman. Ini ada dalam halaman 159 berbunyi, Trihari, Pekan, dan Novena sungguh merupakan persiapan perayaan aneka pesta Bunda kita, khususnya kalau mereka mendorong kaum beriman untuk menghampiri sakramen rekonsiliasi atau tobat dan Ekaristi Kudus, dan memperbaharui komitmen mereka untuk meneladan Maria, murid Kristus yang pertama dan yang paling sempurna. Dalam direktorium ini, gereja menekankan bahwa novena itu adalah lagi-lagi persiapan untuk perayaan tertentu. Jadi kesimpulannya adalah novena merupakan doa pribadi atau doa bersama seluruh anggota gereja selama 9 hari berturut-turut yang dipanjatkan untuk mempersiapkan diri menyambut perayaan besar dalam Gereja Katolik atau untuk mendapatkan suatu rahmat dan karunia khusus atau saat untuk menyampaikan suatu permohonan khusus. Selain novena ada juga yang disebut dengan triduum. Triduum ini sama bentuknya dengan novena, hanya waktunya lebih singkat yakni 3 kali. Seperti akar katanya triduum adalah tri yang berarti 3 dalam bahasa Latin. Jadi triduum ini dilakukan selama 3 kali atau 3 hari. Triduum yang sangat terkenal adalah yang bisa kita lakukan selama ini adalah Triduum Paskah. Nah, 10 hal ini harus Anda pahami jika Anda melakukan novena pribadi. Yang pertama, Anda wajib menentukan jam yang pasti untuk berdoa. Disiplin waktu. Usahakan Anda berdoa pada jam yang sama setiap kali melakukan novena itu. Yang kedua, ikuti semua petunjuk novena, karena setiap novena itu berbeda satu dengan yang lain. Contoh, novena 3 kali Salam Maria itu berbeda dengan novena Santo Yudas Tadeus. Novena 3 kali Salam Maria hanya didoakan 1 kali dalam sehari, sementara novena Santo Yudas Tadeus harus didoakan 6 kali dalam sehari. Yang ketiga, setiap selesai novena, Anda disarankan untuk menyebarkan doa novena itu. Kalau Anda novena dengan teks, silahkan Anda sebarkan dengan teks. Kalau Anda novena lewat online, silahkan Anda share di media sosial Anda. Tujuannya bukan supaya doa novena Anda terkabul, bukan. Tetapi supaya novena itu dikenal oleh semakin banyak orang. Yang keempat, doakan semua doa novenanya. Jangan tambahi, jangan kurangi lagi. Yang kelima, kalau novena Anda sudah terkabul, maka silahkan bersyukur kepada Tuhan dengan bentuk atau cara apapun, supaya berkat yang Anda dapatkan itu semakin melimpah. Gitu loh. Yang berikut, yang keenam adalah jangan menggabungkan 2 atau 3 lebih novena dalam waktu yang sama. Contoh, setelah Anda novena Hati Kudus Yesus, Anda lanjut dengan novena 3 kali Salam Maria. Itu salah. Jangan mencampur adukkan, satu-satu aja dulu. Akan tetapi, kalau Anda mau menggabungkan novena dengan 2 devosi lain, ya enggak masalah. Seperti misalnya, setelah Anda novena Hati Kudus Yesus, Anda melanjutkan dengan 2 Koronka. Oke, itu baik. Yang ketujuh, doa novena harus sama dari hari pertama sampai hari yang ke-9. Yang kedelapan, doa permohonan atau intensi permohonan Anda harus sama juga dari hari pertama sampai hari yang ke-9. Yang ke-9,
Jangan menjadikan novena sebagai pusat dari iman Anda yang akhirnya sampai membuat Anda melupakan misa atau ekaristi. Jangan, itu adalah praktek yang salah. Dan yang ke-10, inilah yang sangat penting, yakni jangan mengtahyulkan novena. Selamat menjalankan novena, sampai ketemu di episode selanjutnya.